awal, ya, menjadi awal dari kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat yang tinggi, ruangan juga yang bersih, ya, duduknya juga cantik-cantik, manis-manis, ya. Insya Allah dalam pembelajaran nanti, dalam menerima materi nanti, insya Allah kita akan mudah untuk memahaminya, ya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam pembelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, di kelas 7A ini pada hari ini hadir semua apa tidak? Hadir. Ya, gimana? Enggak, Pak. Kamsa enggak hadir. Kamsa enggak hadir, kenapa? Sakit. Sakit. Ada suratnya enggak? Ada. Coba sini. Ya, makasih ya. Iya. Kansa itu berarti dari mana ya? Surabaya. Sakit berarti ya. Ya. Baik. Makanya ya di musim pancaroba ini kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan kita, ya. Jangan sampai seperti teman kita Kansa, ya, jadi teman kita itu sakit. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan. Amin. Bagi teman kita yaitu Kansa yang pada hari ini sedang mengalami sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Amin. Sehingga nanti di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Kansa bisa hadir seperti kita mengikuti pelajaran akidah akhlak, ya. Baik anak-anakku semuanya, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pemahaman dari apa yang akan kita pelajari di mata pelajaran akidah akhlak pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali, ya, pembelajaran ini dengan berdoa dulu, ya. Karena salah satu doa itu akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, ya. Mudah-mudahan dengan doa kita lebih cepat memahami materi-materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Coba siapa yang ingin memandu memimpin doanya? Ayo di kalian. Siapa? Ajeng. Oh, siap, silakan. Pimpin doanya dulu, ya. Biar kita mantap mempelajarinya. Ya, siap. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, baik anak-anakku semuanya, dalam mata pelajaran akidah akhlak di pertemuan kita saat ini, ya. Di sini, nah ini ya, kita pada hari ini akan membahas, ya, mata pelajarannya akidah akhlak di kelas kalian yaitu kelas 7, dan di bab pertama yaitu temanya atau judulnya memperkuat akidah Islam. Ya, jadi pembahasan kita pada hari ini kita akan membahas mengenai memperkuat akidah Islam. Nah, dalam materi ini kita akan membahas apa saja. Nah, diantaranya, nah ini ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini diantaranya satu, misalnya ini pengertian akidah Islam. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian akidah Islam. Kemudian apa lagi? Nah, yang akan kita pelajari, kita di samping pengertian akidah Islam, kita juga harus mampu mengetahui, ya, mengetahui apa? Mengetahui apa sih dasar-dasar akidah Islam.
Ya, dasar yang menjadi atau yang menjadi dasar akidah Islam itu apa? Ya. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas pada hari ini adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Jadi tujuannya apa sih kita mempelajari akidah Islam itu? Nanti kalian bisa cari ya. Kemudian selanjutnya di samping tujuan mempelajari akidah Islam ada juga yang harus kita pelajari itu adalah pengertian iman, Islam, dan ihsan. Ya, dan selanjutnya adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ya, jadi inilah bahasan kita pada hari ini. Ya, jadi kita akan pada hari ini akan membahas mengenai satu pengertian akidah Islam, yang kedua dasar-dasar akidah Islam, yang ketiga tujuan mempelajari akidah Islam apa saja tujuannya, ya. Kemudian pengertian iman, Islam, dan ihsan, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, materi-materi ini silakan ya kalian aktif sendiri. Ya, jangan mau disuapin saja. Sekarang bukan zamannya lagi disuapin. Kalian bukan SD lagi, bukan MI lagi apalagi TK atau FAUL. Ya, kalian sudah kelas 7 MTS. Ya, dimana kelas 7 MTS kalian harus proaktif ya, jangan mau disuapin terus. Kalau di SD kan mungkin nih materinya, nih bukunya. Nah, kalau di MTS kita apalagi sekarang di zaman di zaman teknologi. Ya, kalian harus bisa memanfaatkan teknologi yang yang kalian miliki. Di antaranya apa? Handphone. Jadi menggunakan handphone itu jangan hanya TikTokan, jangan hanya WA-an, jangan hanya bikin video-video ya yang kurang bermanfaat lah ya. Jadi silakan gunakan HP kalian untuk apa? Untuk pembelajaran. Di antaranya di sini alhamdulillah ya kita akan membahas mengenai materi ajar ini. Jadi nanti kalian silahkan. Ya, ada yang bawa HP semuanya? Kalian bawa HP semua? Bawa? Ada yang tidak bawa HP ya? Gimana? Bawa kuota habis. Oh, tenang ya. Kita menggunakan wifi aja ya nanti ya. Nanti wifi-nya password-nya nanti Pak Acung kasih. Ya, ada lagi yang nggak bawa HP? Ada yang udah? Ya, alhamdulillah ya. Oh, Cung yang bawa HP Cung? Ya, dari masing-masing kelompok ada HP-nya ada? Ya, alhamdulillah ya. Minimal dari masing-masing kelompok ada yang bawa HP. Nanti kalian bisa cari, bisa searching ya di Google. Apa itu pengertian akidah Islam, dasar-dasar tujuannya. Silakan nanti cari di Google ya, gunakan HP-nya. Kemudian yang tidak bawa HP, silakan bisa kalian gunakan buku paket yang ada di depan kalian. Coba silakan dibuka buku paketnya. Bisa dari buku paket ya. Silakan cari apa itu akidah Islam. Dibagi-bagi ya biar kita tidak ini. Dibagi-bagi di antara kelompok kalian, dibagi-bagi. Ada yang mencari apa itu pengertian akidah Islam, ada yang mencari dasar-dasar akidah Islam, tujuan dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti kalian dibagi-bagi job, ya dibagi-bagi tugas, ya dibagi-bagi tugas. Ya syukur kalau semuanya bisa dipelajari, ya bisa dicari. Nah nanti anak-anakku semuanya dengerin. Nanti ketika kalian sudah mencari materi ini, sudah mendapatkan apakah dari Google, kemudian sebagai perbandingannya itu dari buku materi atau buku paket, ya nanti kalian tulis, ya salah satu di antara kalian ada yang menulis, ya setelah ditulis nanti kalian presentasikan, ya nanti kalian jelaskan, nanti tidak semua harus menjelaskan, jadi perwakilan di antara teman di kelompoknya aja, ya jadi silakan nanti presentasikan, kemudian atau jelaskan begitu ya apa sesuatu yang kalian dapatkan dari searching ini, ya. Jadi silakan nanti kalian bisa mencari sendiri, ya. Siap tidak? Siap tidak? Siap. Nanti yang kuotanya habis nanti bisa menggunakan wifi ya. Ya siap ya? Ya. Udah cukup ya? Kalian diskusinya? Ya, apa? Ya biar tertib ya kelompok ini dulu. Ya siapa juru bicaranya? Apa? Oke, silakan. Ya, berikan tepuk tangan buat teman kita. Oke, kita dengarkan penjelasan
teman kita Dafa silakan untuk mempresentasikan, menjelaskan apa yang sudah didapatkan oleh kelompok ini tentang materi-materi yang ada di sini. Ya, silakan. Dari hasil diskusi kelompok kami bahwa pengertian akidah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Adapun menurut bahasa, kata akidah berasal dari kata akoda, yaqidu, aqidatu, yang artinya ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah pokok atau dasar kepercayaan yang harus dipercayai oleh setiap orang yang memegangnya. Ini pengertian akidah secara umum. Jadi, akidah ini bisa digunakan oleh ajaran agama Islam ataupun ajaran di luar agama Islam, seperti Yahudi atau Nasrani. Nah, kaitannya dengan kita sebagai umat Islam, maka akidah kita adalah akidah Islam. Maka akidah Islam dapat kita artikan sebagai pokok atau dasar kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Mungkin itu dulu Pak yang dapat kami jelaskan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Ya, baik, alhamdulillah. Ini sudah ya, tinggal kelompok yang ini. Silakan presentasikan, silakan. Ya, kelompok ini ya, siapa? Ya. Saya sebagai anggota kelompok mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan hasil diskusi tentang kelompok kami, yaitu tentang dasar-dasar akidah Islam. Menurut yang kami pahami, dasar-dasar akidah Islam ada dua. Yang pertama itu ada Al-Quran dan yang kedua ada As-Sunnah. Jadi, Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah dasar hukum kita sebagai orang yang berakidah Islam. Artinya apa? Artinya, kita tidak dapat menetapkan suatu hukum atau aturan kecuali berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Subhanallah. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali bahwa yang menjadi dasar akidah kita yaitu akidah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang disebut dengan apa? Hadis. Ya, ngomong-ngomong, apa sih Al-Quran itu? Ya, Al-Quran Adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi manusia. Iya, subhanallah. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, melalui siapa? Malaikat apa yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril, ya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi kita sebagai umat manusia. Oh iya, satu lagi. Hadis ya, sunnah. Coba bisa menjelaskan apa itu hadis atau sunnah? Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Ya, boleh silakan yang silakan. Hadis atau as-sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan sikap diam Nabi Muhammad SAW. Iya, masya Allah. Betul ya. Tepuk tangan lagi. Ya, Bapak akan menayangkan. Ya, menayangkan. Silakan kalian pahami, cermati ya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, baik. Silakan kalian saksikan. Sahabat, kisah ini sudah hampir dilupakan oleh kalangan umat Islam. Anak-anak generasi muda saat ini, saya yakin mereka tidak pernah dengar kisah yang sangat memberikan inspirasi besar dalam kehidupan. Bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan wanita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa wanita mulia tersebut? Dialah Siti Masyidah yang hidup pada zaman Firaun dan sekaligus menjadi pembantu mengurus. Ya, baik ya. Tadi setelah kalian mengamati, mencermati, merenungkan kisah-kisah tadi dari kisahnya Siti Masyidah, dan alhamdulillah kalian sudah siap ya membuat pertanyaan. Sudah siap ya? Ya, sudah siap. Nanti silakan di antara kalian, tadi kan sudah membuat soal.
setelah membuat pertanyaan. Ya, silakan sekarang waktunya untuk tanya jawab. Ya, pertanyaannya apa, kemudian nanti jawabannya apa. Ya, jadi pertanyaan dari masing-masing kelompok seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silakan kelompok ini bertanya, kemudian kelompok lain yang menjawab. Coba kelompok mana dulu yang akan bertanya, mengungkapkan pertanyaannya? Kelompok mana dulu? Kelompok ini. Ya, silakan, siapa yang akan menjadi perwakilannya? Kamu, ya silakan. Oke, apa pertanyaannya? Dari menggunakan kata apa? Mengapa? Oke, apa pertanyaannya? Iya, mengapa Siti Masito berani dimasukkan ke dalam belanga yang diisi air dengan air yang mendidih? Ya, mengapa berani-beraninya Siti Masito dimasukkan ke dalam belanga? Dalam artian seperti bahasa kitanya digodok, ya. Kenapa berani? Padahal kan digodok itu sangat sakit, ya. Tapi Siti Masito ternyata berani mengambil resiko ini. Ya, kenapa atau mengapa? Ya, mengapa Siti Masito berani begitu? Ya, coba silakan, siapa yang akan bisa menjawab? Ya Pak, kelompok mana? Saya Pak. Ya, kelompok ini, silakan. Apa? Kenapa? Mengapa? Karena suka ingin mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi Ibu Siti Masito berani, mengapa berani dimasukkan ke dalam belanga atau digodok oleh Raja Fir'aun? Karena beliau ingin mempertahankan keimanannya. Ya, betul. Ya, dengan mengambil resiko, Ibu Siti Masito mempertahankan keimanannya sampai sehingga berani untuk istilahnya diberi hukuman oleh Raja Fir'aun. Kenapa? Ya itu karena ingin mempertahankan keimanan. Ya, bagus. Ya. Ya, selanjutnya kelompok mana yang akan mengungkapkan pertanyaannya? Ya, sini. Ya, silakan baca. Apa yang dilakukan Siti Masito sehingga mengakibatkan Fir'aun marah? Iya, menggunakan kata apa? Ya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Siti Masito sehingga mengakibatkan Raja Fir'aun marah ke Ibu Siti Masito? Ya, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Siapa? Ya, kelompok ini, silakan. Karena Kenapa? Siti Masito tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, tapi Siti Masito meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul apa salah? Betul. Ya, baik anak-anakku semuanya, kita sampai di penghujung pembelajaran. Kita hampir 2 jam penuh kita belajar, ya. Maka kesimpulan pembelajaran pada kesempatan hari ini, kita sudah mempelajari bagaimana memperkuat akidah Islam. Ya, jadi intinya apapun yang terjadi pada diri kita, ya, kita harus tetap mempertahankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Allah itu Allah yang Maha Esa. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam wajib meyakini, wajib mempercayai bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita taati adalah Allah. Yang perlu kita taati adalah Rasulullah SAW. Ya, yang perlu kita tauladani akhlaknya yaitu akhlak Rasulullah SAW. Jadi apapun keadaan kita, di situasi apapun terjadi pada diri kita, kita harus tetap memperjuangkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi Ibu Siti Masito yang berani mengorbankan nyawanya demi mempertahankan keimanan kita. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran materi hari ini, ya. Mudah-mudahan dengan mempelajari tadi akidah Islam di sini, keimanan kita, keyakinan kita, akidah Islam kita semakin mantap. Amin ya rabbal alamin. Agar kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran ini, mari kita tutup. Silakan yang
Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.